Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Muhammad Sulfadli, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Dendeng Nepang. Di sini kita akan sedikit membahas tentang identitas nasional. Lantas di sini apakah ada yang sudah pernah mendengar identitas nasional? Ya, jika belum, mari kita sama-sama belajar tentang identitas nasional ini. Tujuan dan bentuk identitas nasional di Indonesia dalam berikut ini. Yang pertama itu pengertian identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara-negara yang lain. Identitas ini dalam sebuah negara dapat disebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional ini merupakan sebuah kepribadian atau jati diri sebuah negara yang telah melekat serta masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita ini memiliki identitas yang telah melekat melalui nilai-nilai budaya yang ada di berbagai daerah yang kemudian menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah negara yang kemudian menjadi identitas nasional. Lantas apa tujuan dari identitas nasional ini? Yang pertama itu tujuan identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara. Pembeda negara dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Identitas nasional ini juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Selain itu, identitas nasional juga menjadi landasan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Pancasila yang berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Identitas nasional tercipta dari berbagai macam faktor, yakni agama yang menciptakan ideologi, yang menciptakan sebuah identitas tokoh bangsa dan pemimpin bangsa yang berperan penting yang dianggap sebagai simbol persatuan dan sejarah bangsa yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap masa lalu yang telah dialaminya. Bentuk dari identitas nasional ini di Indonesia dalam buku Roswati dan Hasan Al-Mulkan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2020 menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Lalu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian yang kelima itu adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara itu yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Indonesia yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang ke-9, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima berbagai kebudayaan nasional. Itulah penjelasan tentang identitas nasional mulai dari pengertian, tujuan, dan bentuk. Setiap negara berdaulat memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas ini merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu. Yang pertama, sedangkan nasional itu berasal dari kata Latin yaitu nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri khas, fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa identitas nasional itu adalah kepribadian atau jati diri dari nasional yang melekat pada suatu negara atau serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Indonesia juga memiliki identitas nasional yang disebut sumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah. Kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Lantas muncul pertanyaan, mengapa suatu negara harus memiliki identitas? Nah, di sini ada fungsi identitas nasional. Identitas nasional itu tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari identitas nasional yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi identitas nasional ini adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memudahkan keberagaman masyarakat menjadi satu. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional itu merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional ini akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh negara lain. Kemudian yang ketiga adalah sebagai landasan negara. Artinya identitas nasional ini digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Di sini globalisasi itu adalah integrasi nasional, integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Lantas apa faktor-faktor yang membentuk adanya sebuah identitas nasional? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional, terdiri dari primordialisme, agama, tokoh pemimpin, dan sejarah bangsa. Primordialisme itu pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu yang karakteristiknya serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Kemudian pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus dari Pancasila. Di India ada Mahatma Gandhi yang mengampanyekan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Kemudian ada pula Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh satu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang identitas nasional ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahi yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.